Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 7. Dimarahi mantan ibu mertua. Pak Haris langsung membuka surat yang diberikan istrinya itu. Ia membacanya dan bulir air matanya menetes. Inilah penyesalan orang tua terhadap seorang anak yang dicintainya. Ia sangat menyesal merasa gagal menyelamatkan anak semata wayangnya. Sungguh apa yang ia takutkan 6 tahun lalu kini telah terjadi. Ia pun terduduk lemas, tenggorokannya serasa tercekat. Ia tidak akan memaafkan apa yang telah terjadi dengan putrinya. Ayah juga rindu nak, bahkan sangat merindu. Batin Pak Haris. Rahel kini sedang mengamuk di kamarnya, semua barang-barang di kamarnya hancur berserakan. Ia sedang kesal dan melampiaskan pada semua benda mati di kamarnya. Pintu kamarnya terkunci, namun mamanya tahu bahwa anak kesayangannya itu sedang marah karena saat Rahel pulang ke rumah siang tadi ia melihat anaknya itu berlari ke kamar dengan raut wajah merah padam. Ia tahu anaknya itu sedang mengacak-acak seluruh isi kamar, walaupun di kamarnya tidak terdengar apapun karena kamarnya memakai peredam suara. Mama Mila sedang berdiri di depan pintu kamar anaknya. Ia ragu untuk mengetuk pintu, namun rasa penasarannya begitu tinggi. Karena baginya kalau Rahel marah begini, berarti Rahel tidak baik-baik saja. Rahel akan berubah seperti orang kesetanan jika ia telah benar-benar marah. Rahel, buka pintunya nak, turun makan siang dulu. Mama Mila memanggil putra tunggalnya itu. Tidak lama pintu pun dibuka oleh Rahel. Mama Mila terkejut melihat keadaan Rahel dan kamarnya yang berantakan. Tangannya yang berdarah, muka yang sangat kacau namun sangat lebih terkesan dingin semakin menambah aura menakutkan seorang Rahel. Jangan seperti ini nak, ada mama. Mama Mila membelai pipi anaknya itu dan lalu memeluk anaknya erat. Seketika Rahel pun ambruk dalam pelukan mamanya. Cerita nak, mama akan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahmu. Jangan seperti ini, kau menakuti mama sayang. Mama Mila mulai menangis. Sakit ma, memang Rahel adalah seseorang yang dingin dari luar, namun jika ia telah menyayangi seseorang ia akan begitu mudah mengekspresikan dirinya, seperti saat dengan mamanya dan begitu pula dengan Evelyn. Cerita nak, ayo. Jangan seperti ini, Mama Mila menyuruh Rahel untuk bangkit dan duduk di ranjang king size miliknya. Rahel hanya tertunduk lesu, sungguh ia malu mengatakan semuanya dengan sang mama, walaupun mungkin mamanya sudah mengetahui masalah ia yang mengejar-ngejar istri orang dari papanya. Rahel tidak berani bersuara, bibirnya begitu keluh untuk menceritakan semuanya. Namun baginya hanya dengan mamalah ia bisa terbuka tentang semua masalahnya. Aku begitu mencintainya ma, akhirnya Rahel mulai mengeluarkan isi hatinya. Mama Dila hanya mengangguk, nampaknya ia kini sudah tahu apa masalah yang sedang putranya hadapi, karena beberapa hari sebelumnya suaminya sudah bercerita anak kesayangannya ini mencintai yang tidak harusnya dicintai oleh anaknya. Namun ia tetap akan mendengarkan keluh kesah putranya, walau dalam hati ia juga menentang apa yang dirasakan putranya. Lalu, Mama Mila menanggapi ucapan Rahel. Aku hanya adik baginya. Rahel mulai mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa mengeluarkan apa yang dikatakan Evelyn tadi dari mulutnya. Sayang, bagaimanapun merebut milik orang lain itu tidaklah benar nak, sama sepertimu, ia juga berhak bahagia, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidaklah akan pernah menjadi baik. Mama Mila mulai memberikan petuahnya. Ma, Evelyn akan bercerai, suaminya mengkhianatinya dengan selingkuh dengan wanita lain, lalu aku datang untuk menghiburnya, aku datang untuk membalut lukanya, namun dia tidak mengerti perasaanku, segala yang aku tunjukkan padanya selalu saja diabaikan olehnya, aku tidak mau menjadi teman atau adik bagi Evelyn ma, aku mencintai dia ma. Kini Rahel sudah bisa menjelaskannya dengan tenang. Nak, dengar mama, dengan kau yang begitu mencintai Evelyn mama akan terima Evelyn apapun statusnya, namun tanamkan dalam hatimu,
Ingat pesan mama ini, Evelyn itu adalah wanita yang telah gagal dalam rumah tangganya, tidak mudah baginya untuk memulai sesuatu yang baru, berikan dia waktu untuk membuka hati, untuk mengikhlaskan kegagalan dalam rumah tangganya dan coba untuk belajar memahaminya namun tetap berusaha untuk mendekatkan diri padanya. Mama Mila memberi dukungan dan nasihat untuk menghadapi masalah putranya. Rahel pun melemah, ia merasa telah gegabah dalam bertindak, ia sangat marah tanpa tahu apa yang dirasakan Evelyn. La merasa selalu ingin dimengerti Evelyn, namun ia sama sekali tidak mengerti apapun dalam hidup Evelyn. Mungkin ia tahu segalanya tentang Evelyn, informasi pribadi dan masalah yang sedang Evelyn hadapi dapat segera ia ketahui dengan tinggal menjentikkan jari saja, namun isi hati Evelyn ia sama sekali belum bisa mengerti sejauh itu. La merenung, kini yang ia takutkan, Evelyn akan marah kepadanya. Dan ia tidak mau itu terjadi. Ya begitulah pemikiran bocah, sedewasa apapun kalau yang namanya bocah itu tetap ada sisi egoisnya. Walaupun ia mau mengerti dengan menerima saran dari orang lain, namun jiwa muda tetap selalu saja memberontak saat apa yang tidak ia sukai, apa yang ia inginkan, saat harapan tidak sesuai kenyataan. Lalu saat ia sudah berani mencintai seseorang, ia harus berani mengalah lalu terluka. Karena cinta yang sebenarnya adalah ketika melihat orang yang kita cintai tersenyum bahagia dan baik-baik saja, walau kita harus menahan apa yang tidak sinkron dengan hati kita sekalipun. Maafkan aku Bay, Rahel. Evelyn dan Ancila kini sedang berbelanja di supermarket yang dekat dengan apartemennya. Ia membeli beberapa bahan makanan dan keperluan lain untuk menunjang hidupnya selama ia tinggal di apartemen Weni. Sebelumnya ia juga membeli sebuah mobil sebagai kakinya untuk pergi kemana-mana. La memang masih punya tabungan semasa ia belum menjadi istri Mas Fendi, yang hampir tidak pernah sama sekali ia gunakan, maka ia tidak perlu takut akan hidup susah jika keadaannya seperti ini. Bahkan tabungannya itu masih cukup untuk membiayai hidup Ancila sampai kuliah nanti. Karena Evelyn termasuk anak orang yang berada sebelum ia menjadi istri dari Mas Fendi. Ia anak yang selalu dimanja bagaikan sang putri oleh kedua orang tuanya. Apapun yang ia mau, ia tinggal meminta pada orang tuanya. Namun Evelyn bukanlah anak sultan yang boros dan suka berfoya-foya. Jatah bulanan yang diberikan untuk ayahnya biasanya sama sekali tidak ia pakai dan selalu ia simpan di tabungannya, karena setelah lulus kuliah ia akan membuka toko kue sebagai usahanya. Tapi itu hanya impiannya sebelum ia berpacaran dengan Fendi. Ia telah terlena dengan sikap manis Mas Fendi sampai ia begitu sangat senang dan menyetujuinya saat Mas Fendi mengajaknya menikah. Ia bahkan melawan orang tuanya yang menentang hubungannya dengan Mas Fendi dulu. Dan itu adalah sebuah kesalahan terbesarnya. Semenjak menjadi istrinya Mas Fendi lalu menjadi seorang ibu, ia begitu menikmati perannya hingga ia melupakan impiannya untuk membuka usaha. La membeli segala bahan makanan untuk dimasak maupun untuk cemilan. Ancila juga dengan senang hati memasukkan segala yang ia inginkan ke dalam troli belanja. Namun tiba-tiba ada yang membantunya mendorong troli belanjanya, dia menoleh dan ternyata Rahel sudah ada di sampingnya. Evelyn tersenyum manis, ia juga merasa bersalah telah membuat Rahel marah. Bagaimanapun seharusnya ia tahu jiwa muda yang tidak suka dibantah itu tidak akan menerima kenyataan dengan begitu mudah saat ia mengatakan hanya menganggap Rahel sebagai adiknya. Namun di samping itu juga, tindakannya itu tidaklah salah sepenuhnya. Ia hanya tidak ingin memberikan harapan sementara hatinya sekarang begitu sangat luka dan entah sampai kapan akan membaik. Ia rasanya begitu belum siap untuk menerima kehadiran orang baru. Sungguh yang ia inginkan sekarang hanyalah menenangkan diri. Rahel membalas senyum manis Evelyn, ia akan menerima segala kesulitan Evelyn, dan akan mencoba mengerti keadaannya. Bay, maafkan aku ya.
Bahkan sekarang Rahel sudah berani minta maaf. Dalam hidupnya, mendengar permintaan maaf Rahel adalah sebuah keajaiban. Rahel adalah orang yang bersikap selalu semena-mena. Ia tidak pernah memperdulikan perasaan orang. Bahkan jika ada yang menyatakan cinta padanya, ia tidak akan pernah merasa bersalah dan meminta maaf karena telah menolaknya. Ia juga tidak memikirkan perasaan sahabat-sahabatnya saat sahabatnya dengan panjang lebar berbicara padanya, namun ia hanya menanggapinya dengan himim, maka tidak salah jika keempat sahabatnya sering kali mengumpat padanya. Ya, aku juga minta maaf. Ku harap kita masih bisa berteman baik setelah ini. Evelyn menanyakan hal yang menyakitkan lagi bagi Rahel. Bye, ku mohon. Aku tidak akan pernah mau menjadi temanmu, walaupun kau belum bisa menerimaku. Tapi biarkan seperti ini saja, dan jangan katakan yang seperti itu lagi, Rahel berkata dengan sangat lembut. Kau tahu bukan, sudah berapa kali aku katakan aku mencintaimu, lanjutnya lagi. Evelyn pun tertunduk, di satu sisi ada yang pergi, mungkin di satu sisi lagi ada yang akan datang. Ia sedikit menghangat mendengar kata-kata Rahel, namun ia segera menepis perasaannya. Bye, percayalah aku tidak akan memaksamu, aku akan menunggu saat kamu benar-benar telah bisa membuka hati. Rahel mengatakan itu seolah ia adalah orang paling sabar di dunia. Aku tidak yakin bisa membalasmu, Evelyn pun tersenyum. Kini ia mencoba untuk lebih mengerti dengan kondisi hatinya. Rahel pun mengangguk mengiyakan, ia yakin suatu saat nanti pelan tapi pasti Evelyn akan membalas segala cinta yang ia berikan. Ia berharap banyak untuk itu. Lalu mereka pun sama-sama belanja, namun sebuah hujatan seseorang mengejutkan mereka. Oh bagus ya, setelah menggugat cerai anak saya, kamu malah udah jalan aja sama pria lain, dasar gak tahu malu, perempuan sialan. Ibu Fendi tiba-tiba datang dengan marah-marahnya, ia dengan tanpa bersalah mempermalukan Evelyn dan Rahel di seluruh pengunjung supermarket tersebut. Bu, jangan seperti ini tidak seperti yang ibu bayangkan, Evelyn mencoba menjelaskan, ia merasa sangat malu untuk saat ini. Apa? Hei perempuan gatel, untung aja anak saya udah mau cerai sama kamu, pergi kamu dari hidup anak saya, jangan ganggu dia lagi, ibunya Fendi semakin menjadi. Semua pengunjung supermarket itu pun masing-masing menghujat Evelyn, ada yang menyoraki ada pula yang mengumpat, bahkan ada juga yang memvideokan momen tersebut, lalu mengunggah kekacauan itu, ia bagaikan wanita hina di sana. Padahal kenyataan yang sesungguhnya sungguh terbalik baginya, ia tidak pernah berselingkuh, suaminya lah yang mengkhianati keluarga kecilnya. Evelyn hanya bisa menangis menghadapi apa yang kini terjadi padanya. Rahel yang saat itu sedang mencoba menggendong Ancila pun topi dan maskernya sempat saja terlepas sehingga menampakkan wajahnya yang begitu terkenal dan digilai gadis-gadis itu. Kericuhan semakin bertambah, orang-orang yang berada di supermarket pun mulai lebih banyak mengabadikan kejadian itu. Mungkin sebentar lagi Evelyn dan Rahel akan trending topik di jagat maya. Namun Rahel tidak lagi peduli, ia hanya memikirkan Ancila dan pujaan hatinya itu. Ia menggendong Ancila dan segera menarik tangan Evelyn untuk keluar dari kerumunan. Kini ia sudah berada di mobilnya, ia langsung melajukan mobilnya untuk pulang ke apartemennya dan Evelyn. Evelyn hanya bisa menangis sambil mendekap Ancila yang kebingungan. Hati yang telah hancur, kini semakin hancur saja rasanya. Rahel hanya bisa merasa bersalah, karena selalu saja ingin berada di dekat Evelyn. Ia sama sekali tidak peduli tentang gosip yang akan bermunculan tentangnya setelah ini. Namun ia tidak akan bisa terima segala perlakuan yang akan merusak mental Evelyn akibat ulah netizen yang minim akhlak. Setelah ini dipastikan akun lambe-lambean akan menguasai jagat maya, netizen akan menyerang dengan beringas menghantam mental pujaan hatinya itu, dan ia tidak akan sanggup jika itu terjadi.
La segera menelpon Roy untuk menuntaskan masalah ini secepatnya. Roy, tolong kau urus berita tentangku dan Evelyn yang sekarang mungkin sudah mulai mencuat di media, dan urus ibunya Fendi Ajiandanus, suami dari Evelyn itu. Aku tidak mau tahu. Secepatnya, Rahel memerintah Roy dengan penekanan. Bye, maafkan aku, semuanya pasti akan baik-baik saja. Bye. Rahel membelai kepala Evelyn dan Ancila dengan sayang. Evelyn masih saja terisak. Ia begitu sakit menerima segala penghinaan ini. Rahel tidak akan tinggal diam dan menerima segala penghinaan ini. Rahel begitu marah dengan apa yang dilakukan ibunya Fendi. Ia tidak akan memaafkan orang tua berhati iblis itu. Rahel Ares Adrian yang tertangkap basah sedang berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan seorang wanita yang ternyata adalah istri orang. Klik untuk melihat videonya. Apakah selama ini Rahel Ares Adrian menjadi simpanan? Baca. Potret kedekatan Rahel Ares Adrian dengan wanita yang mempunyai anak satu. Baca. Wanita yang dikabarkan dekat dengan Rahel Ares Adrian ternyata adalah istri orang. Apakah Rahel seorang pebinor? Baca. Rahel Ares Adrian menjadi pebinor, wanita yang menjadi pacarnya belum resmi bercerai. Baca. Belum resmi bercerai, wanita ini dekat dengan Rahel Ares Adrian. Baca. Menggugat cerai suaminya, wanita ini ternyata main belakang dengan Rahel Ares Adrian. Begitulah hasilnya, begitu banyak berita tentang Rahel Ares Adrian dan Evelyn, trending topik di jagat maya maupun di dunia pertelevisian. Publik nampak begitu antusias mengkonsumsinya, terbukti dengan video unggahan salah satu pengunjung supermarket yang menjadi saksi kejadian pelabrakan tersebut, nampaknya sudah di-share ratusan kali. Rahel memang sangat berpengaruh sebagai publik figur. Namun berita itu hanya bertahan 2 jam dari mulai video itu diunggah di media sosial, karena Roy telah mengurus segalanya dengan baik. Ia sudah menuntaskan berita tuannya yang sedang viral itu. Kini Roy tinggal mengurus ibunya Fendi. Ia bingung harus melakukan apa terhadap orang tua itu. Mana yang akan dihadapinya ini seorang wanita tua lagi. Karena jika saingan bisnis yang berulah biasanya tuannya akan menyuruhnya untuk menyandra mereka di ruang bawah tanah tepat berada di bawah villa milik keluarga Adrian. Roy bukanlah orang yang kejam, dia kadang hanya terpaksa menjadi kejam karena tuntutan pekerjaannya. Lain halnya dengan Rahel, tuannya itu adalah orang yang paling kejam menurutnya, bahkan lebih kejam dari tuan Adrian papanya, karena Rahel tidak akan kenal ampun dan kata maaf jika ia sudah marah, meski tawanannya sudah menjilat kakinya sekalipun. Namun ia harus tetap melakukannya, baginya perintah tetaplah perintah. Lalu menghubungi bodyguard yang bekerja di keluarga Adrian, ia meminta untuk menculik ibunya Fendi, dan membawanya ke tempat biasa. Lalu ia bergegas pergi ke villa keluarga Adrian untuk menunggu hasil dari yang ia perintahkan. Rahel yang kini telah sampai di apartemennya pun memapa Evelyn yang terlihat sangat lemas. Ia memapa Evelyn dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memimpin Ancila. La membawa Evelyn dan Ancila masuk ke dalam lift dan memencet nomor lantai unit tempatnya dan Evelyn. Evelyn dibawa masuk olehnya. Semenjak berhenti menangis, Evelyn hanya diam tanpa kata. Ia begitu tertekan pastinya. Bang Rahel, Bunda kenapa? Kok Bunda nangis sih? Ancila bertanya pada Rahel yang saat ini tengah membuka sepatu Evelyn. Evelyn telah ia dudukkan di sofa ruang tamu apartemen Evelyn. Bunda nggak apa-apa, Bunda cuma lapar kali. Rahel berbohong pada Ancila. Namun bohongnya sungguh tidak masuk akal, malah terlihat bodoh. Bunda nggak pernah nangis kalau lapar, Bunda biasanya kalau lapar masak terus makan deh. Aduh, Rahel lupa bahwa Ancila adalah anak pintar. Rahel hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, ia begitu terlihat bodoh di hadapan anak kecil seperti Ancila. Ancila,
Ancila bisa mandi sendiri kan? Sekarang Ancila mandi, kan tadi abis dari luar, banyak kumannya. Ancila harus mandi biar bersih. Rahel mengalihkan topik agar dia tidak terlihat begitu bodoh. Iya deh bang, Ancila mandi dulu ya. Lalu Ancila pun menuju kamarnya untuk mandi. Kini Rahel sedang memandangi wajah Evelyn yang begitu terlihat banyak beban. Ia mengusap pipi pujaan hatinya itu. Bay, aku minta maaf. Rahel nampak sangat menyesal. Ia tidak menduga tindakannya akan mempengaruhi kehidupan Evelyn. Kenapa Rahel? Kenapa dia lakukan ini padaku? Bukannya di kertas yang kamu berikan padaku itu terlihat bukti bahwa wanita itu tahu kalau suamiku berselingkuh. Bahkan ia datang dan menyetujui pernikahan suamiku dengan madunya. Kenapa dia berkata seperti itu dan sekarang seolah-olah aku yang salah? Kenapa? Aku tahu dia sangat membenciku. Ia tidak pernah menyukaiku. Namun bukannya aku sudah melepaskan anaknya seperti apa yang selama ini ia mau? Lalu di mana salahku? Evelyn mulai mengungkapkan apa yang ada di pikirannya saat ini. Belum puaskah ia menyakitiku, menghancurkan rumah tanggaku dengan mengenalkan wanita lain pada suamiku, lalu segala pengkhianatan itu terjadi, itu sudah direncanakan olehnya Rahel. Kenapa? Kenapa dia bisa bertindak seperti itu? Aku tidak akan mengganggunya lagi Rahel, tapi setidaknya jangan lagi mengusikku. Aku sudah melepaskan anaknya Rahel. Evelyn kini mulai meracau tak terkendali. Rahel lalu memegang tangan Evelyn untuk menenangkannya, namun Evelyn memberontak perlakuan Rahel dan dengan terpaksa Rahel harus memeluk Evelyn dengan paksaan, karena Evelyn sudah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Bay, sayang. Tenang. Jangan seperti ini, aku sakit Bay lihat kamu kayak gini. Rahel merasakan begitu sakit di hatinya melihat pujaan hatinya meratapi nasibnya yang tidak beruntung karena ulah sang mertua. Evelyn masih terus menangis dalam pelukan Rahel. Kamu harus kuat Bay, mereka akan tertawa lihat kamu kayak gini. Rahel mengusap punggung Evelyn. Namun beberapa saat kemudian, tangisan Evelyn berhenti. Tidak ada lagi suara Evelyn membuat Rahel melonggarkan pelukannya dan melihat wajah Evelyn. Nampak Evelyn telah terkulai lemas. Rahel bingung, ia berpikir apakah Evelyn tertidur atau pingsan karena dua keadaan ini sangat memungkinkan jika orang sudah lelah menangis. La menepuk pelan pipi Evelyn, namun Evelyn tidak kunjung bangun, dan ia menyadari Evelyn kini bukan tertidur namun pingsan. La begitu panik melihat Evelyn tidak kunjung bangun. Sayang, hei, Bay, bangun jangan seperti ini Bay, hei. Evelyn. Rahel memanggil Evelyn namun Evelyn masih tidak kunjung bangun. Lalu ia membaringkan Evelyn di sofa, dan memanggil Ancila untuk meminta minyak kayu putih. Ancila yang selesai mandi pun memberikan minyak kayu putihnya dan memberikan pada Rahel tanpa bertanya. Ia belum cukup mengerti untuk ukuran masalah orang dewasa. Rahel segera memakaikan minyak kayu putih di hidung Evelyn, di tangan dan kaki Evelyn, memijit pelipisnya pelan, dan menepuk-nepuk pipi Evelyn. Evelyn pun membuka matanya perlahan, samar-samar ia melihat wajah panik Rahel, dan ia tersadar ternyata apa yang ia alami memang benar terjadi, hatinya kembali sakit. Bay, jangan seperti ini, aku bisa membunuh orang kalau kamu tersiksa seperti ini, Rahel berkata dengan raut wajah kecemasannya. Hah, Evelyn yang baru tersadar pun terkejut, pasalnya apa hubungannya ia yang pingsan dan Rahel yang akan membunuh orang. Ia belum bisa mencerna apa yang dikatakan Rahel dengan baik saat ini. Rahel beranjak menuju dapur mengambilkan Evelyn air minum. Ia kembali membawa nampan berisi air putih dan memberikan pada Evelyn. Evelyn menghangat, ternyata bocah tengil di hadapannya ini begitu perhatian kepadanya, namun lagi-lagi ia segera menepis perasaannya. Bersambung.